sehat ya Bu. Apalagi kita baru-baru menghadapi pembelajaran yang lebih aktif lagi ya Bu. Begini Bu Dian, saya akan mempunyai rencana untuk mengadakan praobservasi di kelasnya Bu Dian Puspita. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bu Dian mengenai ya beberapa hal tentang untuk observasi ini yang akan saya lakukan di kelas ini. Jadi kita akan membuat kesepakatan dulu. Tapi ngomong-ngomong ini kelas berapa yang mau saya masukin Bu? Di kelas berapanya Bu? Kelas 4A Bu. Kelas 4A. Kemudian nanti materi apa yang akan kita observasi Bu? Pas di pembelajaran apa? Saya mau mengajar matematika saja Bu Nelly. Jadi untuk materinya nanti menggunakan bangun datar. Oke. Di dalam pembelajaran nanti kira-kira kita bisa atau saya minta izin untuk observasi di kelasnya Bu Dian itu kapan kira-kira? Besok bisa Bu Nelly, tanggal besok 24 ya? Besok. Oh, hari ini tanggal 23 berarti besok ya? Iya. Pas hari Kamis ya Bu? Iya Bu. Oke. Jadi besok saya akan masuk di kelas Bu Dian Puspita kelas 4A materi matematika, waktunya tanggal 24 November ya Bu? Iya. Oke. Pembelajaran matematikanya sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Iya, sesuai. Itu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan adalah tujuan pembelajarannya Bu. Iya. Jadi judulnya dulu nih, materinya apa kita yang akan Ibu berikan besok di pembelajarannya? Untuk materinya kita nanti akan menggunakan bangun datar Bu, tapi untuk materi pertama lebih difokuskan kepada keliling persegi dan persegi panjang. Oh, jadi besok kita materi kita adalah tentang bangun datar ya Iya. Bu? Kemudian tujuan pembelajarannya Bu? Nah, tujuan pembelajarannya nanti saya akan menjelaskan materi Bu. Setelah menjelaskan materi, nanti diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang secara tepat. Kemudian tujuan pembelajarannya Bu? Nah, tujuan pembelajarannya nanti saya akan menjelaskan materi Bu. Setelah menjelaskan materi, nanti diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang secara tepat. Kemudian setelah melaksanakan pembelajarannya nantinya, peserta didik juga mampu menghitung keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang. Oh, itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Kemudian di dalam RPP yang Ibu akan gunakan, itu model pembelajaran apa yang Ibu pakai Bu? Saya nantinya akan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning yang mengaitkan peserta didik secara langsung dengan menggunakan media realia atau media nyata yang saya gunakan dalam pembelajaran. Itu model pembelajaran yang dipakai ya Bu. Kemudian mengenai metode nih Bu, metode dan strategi yang akan Ibu pakai di pembelajaran besok apa? Metode atau strateginya nanti saya yang pertama menggunakan metode ceramah Bu, yaitu menjelaskan materi-materinya, kemudian tanya jawab dan penugasan. Oh, jadi ada penugasannya Iya. Bu. Jadi dalam penugasan itu pemberian tugasnya bagaimana Bu? Secara individu atau secara kelompok? Ya, tugasnya saya berikan secara individu. Secara individu. Di dalam RPP yang Ibu buat, penilaian apa saja yang Ibu pakai Bu? Untuk penilaiannya saya menggunakan tertulis saja Bu. Penilaian tertulis. Baik, itu sudah tersusun rapi di RPP yang Ibu ya. Ya, berarti kita sepakat besok saya izin masuk di kelas Ibu Dian Puspita kelas 4A di pembelajaran matematika ya Bu. Iya, Bu. Itu saja mungkin Ibu untuk kegiatan praobservasi kita ini. Nanti besok saya akan lanjut lagi di dalam kelas Ibu Dian Puspita. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau mengabsen anak-anak. Yang ibu absen, silakan angkat tangannya. Abelia. Oke anak-anak, kita mau belajar mengenai keliling bangun datar. Bangun yang pertama yang akan kita pelajari adalah persegi panjang. Di sini ibu ada sebuah contoh. Ini dari anak-anak, ini tugas SPDP-nya. Kalau bangun yang seperti ini, bangun apa sih namanya? Persegi panjang. Kalau yang kotak seperti ini, persegi. Kalau persegi panjang, dia sisinya sama nggak sih nak? Tidak. Kalau persegi panjang sisinya apa namanya? Panjang. Panjang dan lebar, atau bisa kita tuliskan. Kita ibaratkan ini persegi panjang. Oke, ini ibu ada soal. Nanti silakan anak-anak kerjakan langsung di sini. Soalnya mengenai keliling bangun datar persegi panjang. Silakan ditulis nama dan kelas. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Silakan nanti anak-anak lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya dengan pembelajaran bahasa Lampung. Jadi untuk pembelajaran hari ini buku matematikanya silakan ditutup. Oke, silakan dimasukkan lagi. Kalau begitu, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di tempat sederhana ini dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih juga kepada Pak Fauzan yang sudah jauh-jauh berkunjung ke SD kami selaku Pak Fauzan selaku pengajar praktik untuk kelompok kami. Baik, di dalam pasca observasi ini saya akan melanjut dari hasil observasi kemarin kegiatan dengan kelas 4A Budian Puspita Wahyudi. Selamat pagi Budian, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya Bu. Semoga kita dalam cuaca seperti ini kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya Bu ya. Baik, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah melaksanakan praobservasi, kemudian saya sudah melakukan observasi juga di kelasnya Bu Dian Puspita. Kemudian ya ada beberapa pengamatan lah di dalam pembelajaran tersebut yang untuk perbaikan kita ke depannya Bu. Nah, jadi pagi hari ini kita akan melanjut nih Bu dengan kegiatan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan kita pagi hari ini mengenai dari hasil observasi kemarin apa ini Bu? Misalkan ditanya tujuan, ya jelas kita ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Bu Dewi, apa sih yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran dalam observasi kemarin Bu? Oh, kalau hal yang apa yang harus Ibu perbaiki? Oke, jadi dari percakapan ini nanti hasil apa nih yang ingin Ibu bawa pulang untuk pembelajaran Ibu ke depan? Kalau untuk hasilnya, ya semua itu kan tergantung proses ya Bu ya. Jadi dimulai dari proses, nanti kita adanya perbaikan dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran tersebut lebih baik lagi. Oke, jadi kalau untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi, jelas ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu Dian, hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran tersebut? Untuk hal-halnya yang jelas dalam proses pembelajaran itu kan pengetahuan anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Dari segi keterampilan, pengetahuan itu jelas berbeda. Nah, berdasarkan observasi kemarin itu kan saya masih menyamaratakan Bu kemampuan anak itu. Nah, nantinya saya akan belajar memperbaiki hal tersebut agar lebih baik lagi, agar tidak terulang kembali. Jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian dalam pembelajaran kemarin, adakah hambatan-hambatan yang Ibu Dian temui? Ada Bu. Hambatannya mungkin saya selama ini kan pembelajarannya masih bersifat konvensional ya Bu, masih berpusat pada saya. Kemudian peserta didik juga kurang aktif dalam proses pembelajaran. Ya sebenarnya apa ya Bu? Ya itu karena saya masih menyamaratakan antara kemampuan anak yang satu dengan yang lain, padahal kemampuan anak itu berbeda-beda. Oh, baik. Jadi kita masih memberikan pembelajaran yang menyamaratakan ya kemampuan anak, berarti kita belum sepenuhnya kita serahkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya Bu. Jadi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut jelas ada beberapa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita rencanakan atau yang apa yang akan kita lakukan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Jadi dalam hal ini apa saja yang ingin Ibu Dian rencanakan untuk ke depannya? Untuk rencana ke depannya sih saya nanti akan memperbanyak atau membuat variasi model serta media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian saya usahakan pembelajaran itu nantinya tidak lagi menyamakan kemampuan anak. Jadi mulai akan Ibu Dian membuat model pembelajaran yang lebih variasi, begitu ya. Kemudian selain itu, apalagi nih Bu rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya sih nanti kan kalau dalam proses pembelajaran itu kita harus melibatkan banyak ini, harus saling berkolaborasi ya, melibatkan banyak pihak, terutama itu dalam anak-anaknya, adanya kemauan anak-anak, apalagi anak-anak kan kalau mendengar pembelajaran matematika sudah takut duluan ya Bu ya. Nah itu, jadi yang pertama dari peserta didiknya, kemudian dari kepala
kolaborasi antar dewan guru dan terutama juga dari wali muridnya. Oh, jadi untuk menjalankan rencana tersebut bukan saja dengan diri ibu sendiri Iya. yang mengadakan model yang variasi ya Bu, tetapi membutuhkan beberapa pihak ya. Dari pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, adakah dalam pembelajaran itu berbeda? Ya, tentu ada. Apa saja yang ibu rasakan berbeda dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran tentunya ada perbedaan ya Bu ya, terutama dalam tingkat kemampuan anak. Nah, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan seperti biasanya itu saya masih menyamaratakan kemampuan peserta didik gitu. Nah, sebenarnya dalam hasilnya pun itu akan berbeda gitu. Untuk anak yang daya tangkapnya cepat akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi untuk yang kurang cepat daya tangkapnya atau cukup, itu dia hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu ya Bu, yang ibu rasakan dari pembelajaran yang kemarin itu dari pengamatan kemarin yang sedikit perbedaannya seperti Iya. itu. Dari perbedaan yang ibu dia rasakan seperti itu, ibu sudah pernah tahu belum dengan pembelajaran diferensiasi? Kalau menurut pengetahuan saya ya, pembelajaran bersifat diferensiasi itu kan berdasarkan kebutuhan peserta didik sebenarnya. Kita harus membedakan peserta didik mana yang bisa untuk yang tingkat pengetahuannya lebih dan yang kurang. Jadi kita harus membedakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari pembelajaran diferensiasi yang sudah ibu ketahui, di dalam pembelajaran ibu sudahkah ibu laksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut? Sejauh ini belum Bu Nelly. Sejauh Iya. ini belum. Jadi pembelajaran yang seperti apa yang masih ibu lakukan di dalam kelas? Untuk pembelajaran yang saya lakukan itu masih bersifat konvensional itu tadi Bu. Jadi siswa itu masih terfokuskan kepada saya. Jadi pembelajarannya juga saya belum membedakan antara yang ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi masih saya samaratakan. Kalau sekarang ini sudahkah ibu laksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut? Ya ini masih beransur-ansur Bu, jadi masih dalam tahap proses. Di dalam pembelajaran diferensiasi yang ibu Dian ketahui atau ibu Dian lakukan, apa saja yang ibu Dian bisa rasakan perbedaannya atau yang ibu Dian dapatkan di dalam pembelajaran tersebut? Ya, sebenarnya kalau saya menerapkan pembelajaran itu Bu Meli, hasilnya pun nanti akan saya rasakan. Selain nilai anak itu bagus gitu ya, selain nilai anak itu meningkat setelah kita observasi kemarin, perlahan sudah saya ada perbaikan ya Bu ya. Cuma nanti kita seiring berjalannya waktu nanti insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Kemudian kalau sudah mulai akan kita Ibu Dian akan mulai laksanakan yang kemarin memang sudah mulai ya Bu, sekarang akan lebih ini lagi. Jelas untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, jelas kita memerlukan selain waktu, kita juga memerlukan dukungan. Nah, dukungan siapa saja nih atau apa saja nih yang Ibu perlukan untuk pembelajaran tersebut? Yaitu tadi dukungan itu kan sebenarnya ada dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah gitu. Tentu kalau dari dalam sekolah itu kan adanya timbul rasa gimana ya, semangat dari diri anak, kemudian dari pihak sekolah, dari dewan guru itu saling bekerja sama, kita saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran bagaimana cara memecahkan masalah ini gitu. Kemudian dari pihak luar itu terutama dari wali murid, karena wali murid kan dia bisa terlibat langsung dengan anaknya gitu. Jadi kita menghubungi dulu atau kita bersosialisasi dulu terhadap wali murid tersebut. Jadi untuk mencapai hal yang terbaik seperti itu ada beberapa pihak yang Ibu harapkan ya untuk mendukung pembelajaran tersebut. Oke, dari kegiatan mulai kita kemarin ya Bu, kemudian observasi di kelas, kemudian hari ini kita mengadakan pasca observasi. Apa pembelajaran yang Ibu
harapkan untuk kedepannya? Ya, tentu saja kalau harapannya ya banyak ya Bu ya. Yang jelas saya perbaiki dulu proses pembelajaran saya ini Bu. Karena kan keberhasilan anak itu sebenarnya selain tergantung dari anak, juga tergantung dari bagaimana cara guru itu berproses gitu ya Bu, cara guru itu mengajar gitu. Jadi untuk pembelajaran tersebut kita hari ini, gimana perasaan Budian sendiri dalam dari sepanjang percakapan kita ini? Atau hasil apa yang Budian dapat? Atau mungkin apa nih yang Ibu rasakan? Ya alhamdulillah Bu, dengan adanya dari proses observasi kemarin sampai percakapan hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi serta tambahan ilmu pengetahuan ya Bu mengenai proses pembelajaran juga proses perbaikan pembelajaran saya nanti ke depannya. Gitu ya. Jadi semoga pembelajaran untuk permasalahan atau hambatan-hambatan yang Ibu Dian rasakan dalam sepanjang pembelajaran Ibu kemarin, sekarang Ibu sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya untuk menghadapi hambatan tersebut ya Bu. Semoga apa yang Ibu ingin capai ataupun nilai tercapaian nilai lebih baik lagi, semoga bisa tercapai ya Bu. Mungkin itu saja saya akhiri percakapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kemudian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas hasil percakapan kita hari ini. Semoga bisa membawa kita lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.